Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Togar Melatua Panjaitan dari Teknik Industri Angkatan 2023 dengan NIM 3333230102. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari tutorial penelitian operasional 2. Saya berasal dari kelompok 7 shift 2. Langsung saja kita ke soalnya terlebih dahulu. Oke, eh, yang pertama, berikut merupakan rute yang tersedia untuk penyediaan langganan pengiriman barang PT Osik Express. Jarak dalam satuan kilometer. Tentukan rute terpendek yang dapat dilalui dari kota A ke kota G. Bisa kita lihat di sini, untuk menempuh dari kota A ke kota G, kita bisa melewati berbagai macam kota, yang mana dari A ke B itu 2 kilometer, terus B itu bisa ke C lagi dengan 6 kilometer, A ke C bisa 9 kilometer. Dari B ke D bisa 8 kilometer, terus C bisa ke D dengan 1 kilometer, dari C bisa ke F itu 3 kilometer, dari D ke F bisa 4 kilometer, dan dari D bisa ke I itu 35 kilometer, dan yang terakhir F bisa ke G itu 5 kilometer, dan E ke G bisa 25 kilometer. Jadi di sini kita harus mencari rute terpendek untuk melakukan pengiriman. Sedangkan untuk soal nomor 2, sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi Rhino Standholders akan mengirimkannya ke 7 tempat berbeda seperti gambar berikut. Angka pada garis menunjukkan satuan dalam kilometer. Tentukan rute yang dapat memaksimumkan pengiriman dari kota A ke kota lainnya yang mempertimbangkan keterbatasan jalan. Oke, jadi ada rute dari A ke B itu 40 kilometer, A ke C itu 15 kilometer, A ke D itu 35 kilometer. Lalu dari B ke F itu bisa 25 kilometer. Terus ada C ke F itu bisa 45 kilometer. Terus ada D ke E itu bisa 30 kilometer. Terus ada D ke H itu bisa 20 kilo, D ke B itu bisa 20 kilometer, D ke H itu bisa 20 kilometer, H ke G bisa 14 kilometer, terus G ke F bisa 10 kilometer, E ke F bisa 48 kilometer, dan E ke G itu bisa 50 kilometer. Jadi di sini ada dua soal untuk tugas mingguan kali ini. Langsung saja kita ke software yang pertama kali akan saya gunakan di sini adalah RStudio. Oke, kita langsung ke tutorial untuk nomor pertama di RStudio. Jadi, untuk mendapatkan rute terpendek yang dapat dilalui dari kota A ke kota G, kita akan ngebuat atau menginstal si package-nya terlebih dahulu. Oke, kita run. Kita tunggu sebentar. Setelah kita menginstal package-nya nanti, oh ya sudah. Setelah kita menginstal package-nya ini, kita akan mendefinisikan simpulnya dari sisi dengan bobotnya. Di mana kita akan ngebuat nih dari titik A, dari from A to B, itu kan berarti dua ya, seperti pada soal. Menempuh 2 kilometer, terus dari A ke C itu menempuh 9 kilometer, terus kota B ke kota D itu menempuh 8 kilometer, terus B ke C itu menempuh 6 kilometer, dan seterusnya. Jadi kita akan menuliskan ulang kota-kota, seberapa seberapa lamanya, seberapa banyaknya kilometer yang ditempuh dari tiap kota ke kota lainnya gitu tuh. Jadi kita akan menuliskan ulangnya aja di sini. Habis itu kita run. Setelah kita memberitahu dari kota A ke kota lainnya itu berapa-berapa kilometernya, baru kita akan membuat grafiknya di sini. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, jadi di bagian sini nih kita ngasih tahu arah-arahnya tuh. Dari A bisa ke B, terus dari A juga bisa ke C, dari B bisa ke D, dan B bisa ke C lagi, dan sebagainya. Habis itu, setelah kita membuat eh, grafik berarahnya, kita akan ngeplot si grafiknya. Nah, jadi grafik di sini nih harus sama dengan yang ada di soal tuh.
Dari A ke B itu 2, A ke C itu 9, B ke C itu 6. A ke C itu 9, A ke B itu 2, B ke C itu 6. Berarti ini udah sama ya sama yang pada soal. Jadi setelah kita ngebuat si grafik seperti pada soal ke dalam RStudio ini, baru kita akan menghitung nih jalur terpendek yang bisa kita lalui dari kota A ke kota B. Di sini kita bisa langsung run aja dengan komen seperti ini. Nah, jadi untuk menempuh rute terpendek dari A ke G itu kita bisa langsung dari kota A ke kota B. Habis dari kota B, kita bisa langsung ke kota C. Dari kota C, kita bisa ke kota E. Dari kota E, kita bisa langsung ke G. Jadi, menurut RStudio, inilah rute terpendek yang bisa kita tempuh. Sehingga dari kota A ke G itu hanya memakan lamanya perjalanan itu sebanyak 36 kilometer saja. Seperti itu untuk soal nomor pertama di RStudio. Oke, selanjutnya untuk soal nomor satu, kita akan lanjut menggunakan software dari POM-QM. Network, habis itu kita pilih yang shortest route. Karena kan kita pengen nyari rute terpendeknya. Ini number of branch-nya itu eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 numbers of branch-nya dengan network type-nya itu directed. Karena kan ini nggak bisa bolak-balik gitu tuh. Jadi A ke B ya udah sekali aja gitu short gitu, nggak bisa bolak-balik gitu. Jadi karena ada tanda panahnya. Jadi A ke B itu bisa, tapi dari B ke A itu nggak bisa. Makanya kita makainya directed. Habis itu kita oke. Nah, habis itu kita masukkan start node, end node-nya sama distance-nya. Jadi A itu kan satu kan, terus B itu dua. Jadi satu kedua itu satu kedua distance-nya dua gitu. Ini satu, dua, dua. Lanjut untuk branch kedua, berarti kan dari A bisa ke C nih. Berarti satu ke tiga distance-nya 9. Tuh, satu, tiga, 9. Baru kita lanjut ke branch ketiganya. Nah, kita lanjut ke B. B itu kan bisa ke C nih. Berarti 2 ke 3 itu 6. 2, 3, 6. Yuk kita lanjut lagi. Terus dari B ini bisa ke D juga. Berarti B itu 2, D itu 4. 2, 4 jaraknya 8. 2, 4 jaraknya 8. Lanjut. Lanjut kita ke C. Dari C itu bisa ke E, bisa ke D. Pertama-tama kita ke D dulu. C 1, 3 ke 4, 1. Berarti 3 ke 4, 1. Kita lanjut lagi. Dari 3 bisa ke 5 nih. A, B, C, D, E. Ya 5. Berarti 3 ke 5 itu 3. 3, 5, 3. Kita lanjut lagi. Habis itu dari E. Dari E itu cuma bisa ke G doang. G itu kan 7. Berarti 5 ke 7 itu 20. Belum. Dari D dulu, dari D. Ya, D-nya belum kan. Jadi kita dari D dulu. D itu bisa ke E, bisa ke F. Kita ke E dulu. D ke E itu 4. Berarti kan 4 ke 5 itu 4 ke 5 itu 4. Nah, habis itu dari 4 bisa ke 6 nih. Berarti 35. 4, 6 jaraknya 35. 4, 6 jaraknya 35. Nah, kita lanjut lagi. Dari 5 nih sekarang. Dari si E. E cuma bisa ke G doang. Berarti 5 ke 7 itu 25. 5 ke 7 itu 25. Terakhir dari 6 ke 7 itu 5. Karena kan cuma satu doang kan. F bisanya itu 5. Oke. Baru kita run.
Nah, jadi jadi menurut POMQM untuk soal nomor pertama ini kita bisa mendapatkan rute terpendek sebanyak 36 kilometer saja jika dari satu ke dua, terus dari dua ke tiga, tiga ke lima, lima ke tujuh. Berarti kan sama aja kayak di RStudio dari A ke B, terus ke C, ke E, ke G. Jadi sehingga jarak terpendeknya itu 36 kilometer. Seperti itu untuk soal nomor pertama. Oke, selanjutnya kita akan tutorial untuk soal nomor kedua menggunakan POMQM RStudio terlebih dahulu. Jadi soalnya seperti ini, seperti yang sudah tadi saya bacakan, tapi berbeda dengan soal yang nomor pertama, dia nih nggak directed gitu tuh, karena ini dia kan ada panahnya di soal nomor satu, di nomor dua ini nggak ada panahnya, jadi dari A bisa ke B, nah dari si B ini bisa ke A juga gitu, jadi makanya di sini nggak ada panahnya. Nah di R Studionya yang ngebedain sama yang si nomor pertama itu di sininya nih. Kalau di soal nomor pertama tadi kan directednya itu true karena ya ada tanda panahnya jadi nggak bisa bolak-balik gitu tuh. Nah di sini directednya itu false karena ini nggak ada tanda panahnya jadi otomatis bisa bolak-balik kayak gitulah. Baru kita di sini akan menginstal package-nya terlebih dahulu. Oke kita tunggu. Nah sama seperti pada soal nomor pertama tadi kita akan mendefinisikan simpulnya eh, dari sisi ke bobotnya gitu. Dari ini nih. Dari A ke B itu 40, A ke C itu 15, terus A ke D itu 35. Jadi di sini kita tulis ulang tuh. A ke B 40, A ke C itu 15, A ke D itu 35. Dan seterusnya. Baru kita run dulu di sini. Nah, jadi kan udah masuk tuh di bagian sini nih. A ke B itu 40, A ke C itu 15, A ke D 35, dan seterusnya. Baru kita akan membuat grafik berbobotnya. Di mana directednya itu false. Karena kan ini bisa bolak-balik gitu. Sebentar. Harus diinstal lagi. Oke, kita tunggu. Setelah kita membuat bobot grafik berbentuknya, kita akan ngeplot si grafiknya nih dengan komen seperti ini. Nah, jadi ini nih eh, udah sama yang di soal ya. A ke B 40, A ke C itu 15, A ke D 35 nih. A ke B 40, A ke C 15, A ke D 35. Jadi udah sama ya. Ini di sini agak ada sedikit bug gitu tuh. Nah, tuh. E ke B 25, tapi A ke D 35. Jadi agak sedikit bertabrakan ya di sini ya. Tapi nggak apa-apa, itu nggak bakal ngaruh nanti. Habis itu baru kita eh, ngehitung nih si spanning tree-nya. Nah, jadi eh, A kita tuh bisa kita ngasih definisi nih A ke C, A ke B, A, A ke C, A ke D, tuh, terus dan sebagainya. Baru kita akan eh, nge-run. Nah, jadi seperti ini nih untuk membentuk si minimum spanning tree-nya seperti ini. Sehingga total total bobot yang bisa kita dapatkan itu sebesar 149 jika kita menggunakan menurut RStudio dengan grafik seperti ini nih. Jadi A ke C5 tuh, seperti ini nih. Jadi kan di minimum spanning tree kan kita harus terhubung semua ya untuk semua kota ya. Jadi ya seperti ini untuk hasil di soal nomor 2 menurut RStudio dengan eh, total total keseluruhan itu 149. Jadi rute yang dapat memaksimumkan pengiriman dari kota ke A itu dengan mempertimbangkan keterbatasan jalan itu sebesar 149. Seperti itu tutorial menggunakan software RStudio. Lanjut kita akan ke soal POMQM. Dengan software POMQM. Kita langsung saja pilih network, terus minimum spanning tree. Number of branch itu ada 11. Ya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Jadi kita isikan number of branch itu ada 11. Siap. Baru kita isikan dari start node, end node, sampai cost-nya. Nih, dari satu ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4 nih. 40, 15, 35. Satu ke 2, 40. Satu ke 3, 15. Satu ke 4, 35. Oke, 1, 2, 15. Nah, baru kita isi nih dari 2, dari si B ya. B ke E itu berapa? E itu 5. 2 ke 5 itu 25. 2 ke 5 itu 25. Habis itu dari 3 ke 5 itu ada 35, 45. 45. Habis itu dari si 4 ke 5, 30. 45, 30, 45, 30. Terus di D ini masih ada bisa lagi nih langsung ke H nih. H itu 8. Berarti 4 ke 8 itu 20. 4 ke 8 itu 20. 4, 8, 20. Sudah. Baru di E 5. 5 bisa ke 6. F itu 6. Eh, 5, 6 itu 48. 5, 6, 48. Habis itu dari 5 bisa ke G nih, ke 7. 5, 7, 50. 5, 7, 50. Terus dari si F 6 itu bisa ke 7. Itu ada 10. 6, 7, 10. 6, 7, 10. Baru dari si 7 bisa ke 8. Itu ada 14. Nah, setelah kita mengisikan seperti itu, kita bisa langsung solve. Oke, jadi menurut software POMQM kita bisa menentukan rute untuk memaksimumkan pengiriman dari kota ke kota lainnya. Kita bisa mendapatkan eh, sebanyak 149 kilometer jika kita dari satu ke dua, terus satu itu ketigain, ke satu ke empat, dan sebagainya. Hasil dari si POMQM ini sama dengan hasil dari si RStudio. Jadi seperti itu tutorial untuk software dari RStudio dan POMQM, baik dari nomor satu dan nomor kedua. Eh, Sekian video tugas mingguan saya kali ini. Saya Togar Melatua Panjaitan, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.